Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Destiantri, NPM 2531218. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang takwa, yang akan membahas pengertian takwa, ruang lingkup takwa, karakteristik, fungsi dan manfaat takwa, tanda-tanda orang yang bertakwa, janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. 1. Pengertian takwa. Takwa secara bahasa dari kata dasar waka, yaki, wakiyah, yang berarti menjaga, melindungi, hati-hati, waspada, memerhatikan, dan menjauhi. Takwa adalah sikap menjaga, melindungi, waspada, dan memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten. Takwa secara istilah, takwa berarti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Para penerjemah Al-Quran mengartikan takwa sebagai kepatuhan, kesalihan, kelurusan, perilaku baik, teguh, melawan kejahatan, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Quran, takwa mengandung pengertian menjaga diri dari segala perbuatan dosa dengan meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan segala yang diperintahkannya. Hakikat takwa adalah melaksanakan amal ketaatan kepada Allah karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah karena perintah dan larangannya. 2. Ruang lingkup takwa. Takwa meliputi segala aspek kehidupan. Yang pertama ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Hubungan dengan sesama manusia, 3. Hubungan dengan diri sendiri, 4. Hubungan dengan alam dan lingkungan hidup. A. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Memelihara hubungan dengan Allah melalui keimanan, 2. Penghambaan, berzikir dan ketaatan kepada Allah, 3. Menghindari, menjaga diri dari perbuatan dosa, 4. Melaksanakan, mematuhi perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghormati simbol-simbol keagamaan. B. Hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah menjadi dasar hubungan sesama manusia. Orang yang bertakwa akan terlihat dari perannya di masyarakat. 1. Dermawan, 2. Suka menolong orang lain dalam kebaikan, 3. Menegakkan keadilan, 4. Melindungi yang lemah, 5. Menjadi motor penggerak dalam gotong royong dan kebaikan. C. Hubungan dengan diri sendiri. Hubungan dengan diri sendiri, orang yang bertakwa ditandai dengan sifat sabar, syukur, tawakal, istiqomah, berani menghadapi resiko sebagai konsekuensi dari komitmen terhadap keberanian. Firman Allah, Quran Surat Ibrahim ayat 7. D. Hubungan dengan alam lingkungan hidup. Hubungan dengan alam lingkungan hidup, orang yang bertakwa ditandai dengan sifat bertanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi terhadap alam, mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya, bekerja keras, menikmati lingkungan dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Firman Allah, Quran Surat Ar-Rum ayat 41. 3. Karakteristik, sifat, dan fungsi manfaat takwa. Karakteristik mutakin menurut para musafir. Wahbah al-Zuhali, karakteristik orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang membenarkan seluruh yang dibawakan oleh para nabi dan membenarkan tentang adanya hari akhir dan hal-hal yang terkandung di dalamnya. Muhammad Ali Al-Sabuni, karakteristik orang-orang mutakin adalah orang yang bersih hatinya sehingga ia siap menerima hidayah Allah dan berbuat sesuai dengan apa yang diridhai Allah. Quraisy Shihab, karakteristik mutakin atau orang-orang yang bertakwa adalah yang memiliki 3 hal yaitu: yang pertama, menghindari kekufuran dengan jalan beriman kepada Allah. Kedua, berupa ia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 3. Menghindari dari segala aktivitas yang menjauhkan diri dari Allah. 3. Sifat orang yang bertakwa. Yang pertama ada mu'ahadah,
mengingatkan, ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah sehingga takut untuk berbuat dosa. 3. Mu'aqabah, memberikan sanksi pada diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Klasifikasi petunjuk manusia. Allah mengklasifikasikan petunjuk 4 golongan manusia, yaitu yang pertama muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. 2. Mu'minin, orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 52 dan Quran Surat Al-Naml ayat 2, 3. Muhsinin, orang-orang yang baik. Quran Surat Luqman ayat 3. 4. Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Quran Surat Az-Zamur ayat 2. Fungsi takwa, menjaga jiwa dari segala perbuatan dosa, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang bertakwa juga akan senantiasa menanti segala perintah dan larangannya. Manfaat bertakwa, diberi rahmat dan ampunannya, diberi kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan batil, diberi jalan keluar dan rizki tak disangka, diberi petunjuk, balasan kebaikan, diberi pengajaran dan surga. 4. Tanda-tanda orang yang bertakwa, menafkahkan sebagian harta, menahan amarah, memberi maaf, mengerjakan kebaikan, mohon ampunan atas kesalahan. Quran Surat Ali Imran ayat 133-136. Dan jaga tanda-tanda lain. Orang yang bertakwa adalah mengerti ilmu agama, menegakkan sholat, menjauhi maksiat, mempersiapkan bekal hari akhir, puasa, menepati janji, rajin sedekah. Quran Surat Ali Imran ayat 133-136. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladina yunfikuna fis sara'id wad dora'i wal qaziminal goiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Waladina iza fa'alu fahisyatan au zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatum tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Quran Surat Ali Imran ayat 133-136. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memanfaatkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah kemampuan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya, beberapa sungai mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran ayat 133-136.
5. Janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang bertakwa akan memberi jalan keluar atau solusi kehidupan, memperoleh rezeki yang tidak diprediksi sebelumnya, urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesanggupan bila membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan dapat melaksanakannya, mencakupi kebutuhan atau hajatnya, dihapus kesalahan dan dosa yang dilakukan, menjadi penghuni syurga. Bismillahirrohmanirrohim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqakum min zakari wa utsna wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atwakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di sisi Allah adalah seorang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Meneliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Orang yang paling lemah ialah orang yang tidak mampu mendapatkan teman. Lebih lemah lagi orang yang mendapatkan dan menyia-nyiakannya. Masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Marilah saling melengkapi dan menyempurnakan untuk mencapai kebahagiaan sempurna, kebahagiaan kita bersama. Kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Takwalah kepada Allah. Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan dan membacakan hadis banyak kekurangan dan kesalahan dalam membaca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.